Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan. Dan seperti banyak permintaan dari teman-teman bahwa coba dibicarakan, dibahas dengan transfer pemain ya, di musim panas ini yang sudah berakhir. Itu terhitung pada kemarin atau pukul 00.00 ya. Waktu setempat, atau bahkan ada juga yang pada pukul 11 malam waktu di Eropa dan jam 5 pagi waktu di Indonesia, bursa transfer itu sudah resmi ditutup dan tidak ada banyak kejutan-kejutan yang luar biasa sih yang terjadi. Namun banyak juga ya cerita-cerita tentang pemain yang hilir mudik ini, ya bagaimana juga dengan Chelsea bisa mendapatkan Aubameyang kembali setelah Aubameyang itu pernah bermain di Arsenal dan pergi ke Barca, tapi Barca bisa melepas dia. Liverpool juga bisa mendapatkan gelandang dari Juventus, juga pemain Dortmund bisa berlabuh di City dan banyak lagi. Kita akan bahas nantinya dalam pembicaraan di konten video Bung Ropan, dan saya ingatkan kepada Anda tetap kalau Anda perlu kebutuhan, silakan hubungi di Astra Credit Companies atau di ACC. Apapun itu di 1500 599 kalau Anda bisa mau ingin liburan ya, pergi mungkin jalan-jalan ke Amerika, ada dana pendidikan di sana sini, renovasi rumah, modal usaha, silakan Anda menghubungi ACC dan tetap bersama dengan kopi Tubruk Gajah. Ada juga croissant dan air embun yang ikut mendukung channel YouTube Bung Ropan. Kita akan bicara dengan bursa transfer yang sudah ditutup. Ya, Aubameyang, pemain asal Gabon ini, ya mantan pemain Dortmund dan kemudian pergi ke Arsenal. Arsenal ada sedikit kegaduhan sedikit di antara Auba di Arsenal sehingga dia dilepas itu free ke Barca. Tapi Barca bisa mendapat keuntungan ya, menjual dia kembali datang ke London tetapi dengan klub berbeda di The Blues Chelsea. Dan konon dia itu dilepas dengan 10 juta euro. Ya, jadi ada keuntungan bagi Barca. Dan bagi Chelsea ini penting, setelah Chelsea mengalami kekalahan dari Soton dengan 1-2 di St. Mary, dan sebelumnya mereka bahkan dipermalukan oleh Leeds dengan kekalahan 3-0 di Elland Road, memang bagi Tuchel sebagai sang arsitek The Blues ini harus perlu ada pembenahan. Walaupun sebenarnya kedalaman skuad saya kira sudah oke. Mereka memang sudah mempersilahkan Lukaku itu pergi dipinjamkan ke Inter, kemudian Timo Werner balik lagi ke Bundesliga bersama dengan klub lamanya, yaitu RB Leipzig, sehingga di depan itu praktis tidak ada pemain yang bisa menjadi nomor 9 di sana. Nah, sekarang mereka mendapatkan Auba. Auba pasti akan dimainkan oleh Tuchel di depan. Entah siapa pendampingnya, apakah Kai Havertz dan Mason Mount atau dengan Christian Pulisic atau dengan Hakim Ziyech. Itu tergantung semua bagi sang pelatih Thomas Tuchel. Dan menarik karena Thomas Tuchel sekarang bereuni kembali dengan mantan pemain Dortmund ini karena mereka berdua terakhir itu di 2018. Sebelum juga Tuchel itu pergi untuk bisa menangani di Paris Saint-Germain dan dia dipecat dan dia datang ke Chelsea. Sekarang ada Auba, tentunya bagi Tuchel dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Auba ini di garis depan karena ini dibutuhkan sekali oleh Chelsea untuk mengarungi musim ini. Jadi di saat ini baru masuk di 5 pertandingan, saya pikir ini suatu langkah yang pas, yang tepat, karena masih ada 33 pertandingan lagi ke depan di IPL, jadi memungkinkan bagi Chelsea ini untuk bisa berbenah, dan kemudian mereka berhitung untuk bertarung, bersaing, masuk di zona Champions. Dalam juga perburuan gelar, masih sangat terbuka semuanya. Ya, juga di piala-piala lokal, ada piala FA, ada piala Carabao, dan mereka juga ikut di Liga Champions. Dengan Auba masuk, kemudian ada peminjaman juga Denis Zakaria dari Juventus. Ya, ini mantan pemain Gladbach yang ke Juventus, dan saya pikir ini pemain akan berkembang sebagai gelandang di Juventus. Namun akhirnya La Vecchia Signora ini, sinyonya tua Juventus itu melepas dia dengan pinjaman ke Chelsea. Dan semakin kuat kalau bicara di lini depan karena Chelsea kan kita tahu bersama ada Jorginho, ada N'Golo Kante di sana, ada Kovacic, ada Loftus-Cheek yang juga bermain bersama dengan Chelsea. Jadi banyak opsi yang ada di tim asuhan Thomas Tuchel ini. Dengan datangnya Denis Zakaria, pilihannya akan banyak tentunya.
Nah, di depan juga dengan Auba hadir, sudah katakan tadi kan, itu banyak yang dia bisa lakukan. Karena mereka juga masih punya Armando Broja ya, atau Armando Broja ini yang datang dari pemain muda yang datang dari dipinjamkan ke Soton sebelumnya. Jadi oke lah. Di tengah bahkan ada Conor Gallagher ya, yang kemarin mendapatkan kartu merah. Kalau dia sudah kembali ya, ini semakin menumpuk pemain Chelsea di sana. Jadi bagi Tuchel enak ya. Keterlaluan nanti kemudian mereka keluar dari zona Champions ketika sudah mendatangkan Auba, ada Denis Zakaria masuk sana. Ya, jadi ini yang menjadi PR, tantangan bagi seorang Thomas Tuchel ya. Karena di belakang juga kita tahu bersama mereka cukup kuat, tapi ada pengaruh juga ya. Walaupun sudah ada Koulibaly sudah masuk di sana, tapi kepergian Rudiger memang agak terasa. Rudiger ke Madrid, Christensen ke Barca ya. Dan kemudian bagaimana mereka ada pertukaran juga, karena dengan Barca melepas Auba bisa datang ke The Blues, mereka juga harus bisa melepas Alonso untuk ke Barca. Ini bagian mungkin dari tukar guling juga di antara Barca dan The Blues Chelsea. Jadi semoga kedatangan pemain-pemain ini di bursa transfer yang sudah ditutup bisa mengangkat kembali performa bagi Chelsea, dan Auba bisa mendapatkan lagi kegairahan dia untuk mencetak gol ya. Dan kita akan tunggu persaingan nanti kalau Chelsea ketemu dengan Arsenal, ini pasti akan rame, baik bermain di Emirates atau bermain di Stamford Bridge. Kita bergeser ke Anfield atau ke Liverpool. Liverpool di akhir-akhir itu bisa mendapatkan, sebelum penutupan bursa transfer ini, mendapatkan pinjaman dari Juve. Juve bisa melepaskan Arthur Melo. Nah, ini pemain asal Brasil yang bisa bermain di lini tengah, karena memang bagi klub agak kesulitan dengan cederanya Thiago Alcantara. Kemudian kemarin juga agak bermasalah dengan Hendo. Ya, ini agak menyulitkan, karena sebelumnya juga mereka bermasalah dengan tidak adanya Fabinho, tapi Fabinho sudah sembuh sekarang. Chamberlain juga masih diparkir. Jadi memang mereka butuh. Ketika juga Naby Keita bermasalah, jadi di tengah itu pas-pasan pemain yang ada. Paling Fabinho juga ada di sana yang bisa bermain, Milner masih bisa didorong, Harvey Elliott ya, atau Curtis Jones yang bisa ada, tapi mereka butuh pemain yang oke seperti Arthur Melo juga. Ketika Melo tidak bisa mendapat tempat dalam persaingan di Juve, ya, kemudian dilepas, karena di Juve itu kan sudah banyak McKennie, sana ada Locatelli, ada Adrien Rabiot, banyak pemain-pemain sehingga menyulitkan bagi Arthur Melo ini, termasuk dengan Denis Zacharias, sehingga Juve itu bisa melepaskan mereka dengan status pinjaman. Nah, kita akan tunggu nantinya racikan ramuan dari seorang Jurgen Klopp di lini tengah, lini paling krusial bagi Liverpool untuk mengarungi musim ke depan, karena Liverpool itu sudah sekali kalah melawan MU, tapi kemarin mereka bisa menang dramatis melawan Newcastle. Sebelumnya mereka memukul pesta gol melawan Bournemouth di Anfield dengan 9 gol, dan ini yang diharapkan mereka akan terus konsistensi ke depan. Pada akhir pekan mereka akan bertarung dalam derby Merseyside menghadapi Everton di Goodison Park. Ini juga diharapkan mereka bisa mendapatkan 3 angka sehingga mereka bisa terus mendekati zona Champions, karena MU juga sudah masuk menggeser posisi mereka setelah MU pada dini hari itu bisa menang tipis 1-0 atas Leicester ya di King Power, sehingga MU masuk di posisi kelima, menggeser Liverpool yang tadinya di posisi kelima itu turun di posisi keenam. Jadi ini persaingan agak rame kok bisa dikatakan di sini, di mana Liverpool dan MU ingin naik ke atas, karena di atas 4 itu kan sudah ada Arsenal, ada City, ada Spurs dan Brighton. Kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan dengan pertarungan-pertarungan yang akan dimainkan khususnya oleh Liverpool. Kemudian City. Ya, di akhir-akhir juga sebelum penutupan bursa transfer itu City bisa mendapatkan Manuel Akanji dari Dortmund. Akanji ini pemain asal Swiss, pemain belakang yang saya pikir oke. Dengan biaya dia atau transfer dengan 15 juta euro, saya pikir baguslah bagi City, bagi Pep untuk bisa mendapatkan Akanji ini. Artinya ada pelapis bagi Ruben Dias, bagi John Stones di sana ya, yang bermain kemarin. Ya, kita tahu bersama bahwa mereka sudah membuat 19 gol, pertahanan yang bagus, lini tengah bagus, depan bagus, dan ini menjadi reuni antara Haaland yang sekarang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 9 gol di Liga Premier dengan Akanji. Karena keduanya ini kan mantan pemain Dortmund. Jadi ini semakin kuat bagi Manchester City dengan mendapatkan Akanji. Ya, karena mereka Pep tidak akan takut lagi di saat sebelum-sebelumnya kemarin Aymeric Laporte cedera, kemudian Ruben Dias juga cedera. Ini akan berbahaya atau kena kartu. John Stones juga, memang mereka punya Nathan Ake,
Ya, tapi Nathan Ake ini kan bisa digeser bermain di kiri untuk melapis Cancelo. Nah, dan kita bisa akan tunggu dengan kehadiran seorang Akanji ini. Akanji bisa bermain sebagai back tengah yang kuat kalau dia berpasangan entah dengan John Stones, kemudian dengan Ruben Dias. Dan kita akan lihat perkembangan ke depan. Tapi kalau kita menengok apa yang dilakukan oleh Manchester City memang mengerikan ya. Mereka terus bisa memenangkan laga, kemarin memukul Nottingham Forest dengan 6 gol. Luar biasa memang bagi pasukan Pep Guardiola ini. Terutama mereka bisa mendapatkan seorang Erling Haaland. Nah, MU sekarang, kalau kita di kota Manchester, dari Manchester biru ke Manchester merah, setelah mendapatkan Anthony dengan transfer yang begitu tinggi, tapi kita tidak tahu bagaimana nasib dia di MU, 95 juta euro, ya, bahkan bisa masuk dengan 5 juta euro sebagai bonus, masuk ke 100 juta euro. Apakah dia akan berkembang atau sesuai dengan ekspektasi? Karena dengan biaya atau transfer sangat tinggi ini memang agak dipertanyakan ya, bagi Liverpool. Karena ini kan kemauan dari Erik ten Hag, bukan kemauan dari manajemen. Manajemen tinggal mengikuti kemauan dari sang pelatih karena dia menginginkan Anthony. Karena ini mantan anak buahnya di Ajax Amsterdam yang dia tahu tentunya bagaimana kapasitas Anthony. Tapi kalau di IPL kan kita tidak bisa melihat bagaimana permainan dari seorang Anthony karena berbeda di Eredivisie dan di Liga Premier Inggris yang sangat kompetitif. Apakah Anthony ini bisa paling tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Erling Haaland? Itu masih jauh pertanyaannya itu. Kita akan tunggu. Semoga dia dimainkan melawan Arsenal dalam big match di akhir pekan ini pada hari Minggu. Ya, keberanian dari Ten Hag untuk bisa memainkan dia, pasti di depan itu kalau Anthony main akan ada korban entah Elanga atau Sancho atau Rashford. Ya kita akan tunggu karena pasti akan ada perubahan. Mungkin saja Elanga yang akan ditarik dan Anthony akan masuk kalau ini bisa terjadi melawan Arsenal. Jadi banyak yang masih menunggu ya, penasaran dengan Anthony ini. Apakah dia sesuai dengan harga dia yang begitu tinggi? Tapi semua kita berbalik kepada Erik ten Hag yang akan bertanggung jawab semuanya apa yang dilakukan terhadap pembelian pemain di musim panas ini, terutama di tubuh setan merah. Oke, kita ke Italia. Italia itu Juventus mendapatkan mungkin Leandro Paredes yang dilepas dari PSG, Paris Saint-Germain. Dan mungkin Paredes akan bermain di tengah karena mereka sudah kehilangan Denis Zakaria, sudah dipinjamkan bersama dengan Melo. Dan Paredes ini dipersiapkan untuk bisa bermain di tim utama Juventus. Tapi tetap masih menjadi tanda tanya apakah Paredes ini masuk bagian dari kesukaan seorang Allegri ya untuk bermain di starting 11. Karena kita tahu bersama kan sudah penuh, sudah padat apa yang ada di tubuh La Vecchia Signora ini. Nah, kemudian Milan mendapatkan juga pemain yang dilepas, dipinjamkan dari Barca. Itu pemain belakang asal Belanda, masih muda memang, 21 tahun. Sergio Dest. Ini bisa bermain di posisi kanan. Dengan opsi ketika dia satu musim dipinjamkan di Milan, dan Milan bisa memperpanjang dia atau bisa mempermanenkan Sergio Dest ini pada musim berikutnya. Kita akan tunggu nantinya, karena di sisi kanan juga itu mereka masih punya Davide Calabria, Da Florenzi yang berada di sana, jadi persaingan sangat kuat ya dengan Sergio Dest datang. Tergantung sekarang dari Pioli untuk bisa meramu tim dia dengan kedatangan seorang Sergio Dest. Karena sebagai juara bertahan di Serie A tentunya bagi Pioli mereka tidak akan keluar dari 4 besar. Mereka akan terus bisa bersaing untuk bisa menjadi juara kembali karena mereka belum pernah kalah sejauh ini. 2 menang dan 2 imbang. Ya masih ada 1 poin di belakang Inter Milan dan juga pimpinan klasemen sekarang ada Roma. Menjadi menarik di Serie A. Kita akan tunggu nantinya bagaimana pertarungan di Serie A, juga di La Liga, dan yang paling pasti yang banyak ditunggu adalah duel yang menarik di IPL. Sampai di sini pembahasan saya dengan transfer yang sudah ditutup, namun tidak banyak kejutan, termasuk Frenkie de Jong yang tetap bertahan, yang tadinya ingin diambil ke MU, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi karena de Jong nggak mau keluar, tetap akan di Barca. Kemudian juga Ronaldo stay di MU karena tidak ada klub lain yang bisa menampung Ronaldo, jadi dia harus merelakan bermain di Liga Eropa, bukan di Liga Champions. Pertama kali bagi Ronaldo bahwa dia tidak ada di UCL dan harus bisa bersama dengan MU di Liga Eropa. Sampai di sini pembahasan kita. Ciao.